Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada video ini kita akan sama-sama nih bahas salah satu hal topik yang sangat menarik, yakni adalah ternyata beginilah sejarah komputer Windows dari awal hingga akhir yang perlu wajib kalian ketahui. Nah, teman-teman, sebagai sistem operasi desktop yang saat ini kita pakai, yaitu Windows yang ada di laptop, yang ada di komputer, yang ada di tablet, ya, bahwa itu adalah salah satu sistem operasi yang sangat populer hingga saat ini. Bakal Windows yang kita pakai itu jauh melebihi kesuksesan dari operating system lainnya. Tapi nggak disangka, ternyata Windows itu udah ada dari awal. Mungkin data kalian belum kenal sejarah awal pengembangannya dan bagaimana kok Windows bisa sukses hingga saat ini. So, kita akan coba bahas sama-sama dan kita akan coba flashback ya, supaya kalian bisa mengenal, supaya kalian bisa lebih detail tentang Windows. So, langsung aja nih. Nah, jadi Windows itu diciptakan oleh Bill Gates ya. Berarti kalian udah familiar dengan Bill Gates dan juga sahabatnya Paul Allen ya. Nanti kalian tinggal cari aja tuh di internet ya, seperti apa. Nah, jadi dia adalah kedua orang ini adalah salah satu pencipta dari operating systemnya. Tapi sebelum adanya Windows, dulu ada yang namanya DOS. Dan DOS ini adalah sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Ya, itu sahabatnya. Ya, DOS ini adalah awal dari cikal bakalnya, sebelum ada lahirnya Windows. Di mana DOS ini itu dulunya hanyalah berbasis seperti command, ya, hanya berbasis seperti perintah. Contohnya kalian pasti sering ke command prompt ya, CMD gitu ya. Nah, ini yang kalian sering jalankan atau yang mungkin kalian sering buka. Dulu ngetiknya hanya pakai ini aja. Ya, jadi belum ada seperti kayak tampilan user interface yang saat ini. Hingga saat ini ya kita pakai itu Windows 10 nih. Nah, jadi dulu awalnya ini ya dia hanya berbasis seperti kayak gini aja nih. Misalnya kalian perintahkan ketik C atau apa bla bla bla, terus misalnya copy bla bla bla. Itu jadi dia hanya seperti aja. Basisnya hanya berbasis perintah ya. Tapi dari itu semua ini adalah awal dari pengembangan Windows. Ya. Nah, ini kurang lebih diluncurkan oleh Microsoft sekitar tahun 80-an atau sekitar tahun 70-an lah. Ini adalah DOS atau yang disingkat sebagai kalau salah disk operating system. Kalau kalian nanti salah silahkan aja korek. Nah, meskipun demikian ini berhasil meraup kesuksesan di pasaran. Tentu karena meskipun begini dari sini aja udah bisa menjadi lahirnya Windows dan kesuksesan Microsoft atas ini. Nah, lanjut setelah DOS berhasil menjadi salah satu cikal bakalnya dan akhirnya komputer, Microsoft terus melanjutkan kesuksesannya, yaitu Windows 1.0. Nah, ini adalah tampilan Windows 1.0. Ini basically masih sama dengan pakai DOS, tapi ini udah berbentuk seperti user interface. Nah, tujuannya Microsoft menciptakan Windows pertama ini adalah untuk bersaing pada Apple. Saat itu Macintosh kalau salah namanya. Ya. Dan ini sangat erat ketika itu saingannya. Ini basically masih sama menggunakan tampilan DOS. Cuman bedanya di sini udah mulai jernih nih. Kalian bisa lihat zoom sendiri ya. Ini adalah Windows pertama yang menjadi sistem operasi pengembangan awal dari Windows. Ya, meskipun basically masih kayak gini aja nih, ini udah bisa berhasil. Dan saat Microsoft meluncurkan Windows pertama, ini udah meraup kesuksesan yang cukup luar biasa. Sama seperti DOS yang awalnya pernah dikembangkan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Oke, bakal juga di sini ini juga adanya lahirnya Microsoft Office yang tentunya disediakan. Ya, jadi ini adalah Windows pertama yang diluncurkan kurang lebih tahun 85. Oke. Lanjut setelah Windows pertama sukses, Windows 3.1 ya. Windows 3.1 kurang lebih sebenarnya sama seperti ini ya. Ini adalah yang jelas tapi bedanya kalau Windows 3.1 ya, saya ketik sini, kita ambil di Google ya, saya lupa juga tadi gambarnya. Windows 3.1 ya. 3.1 ini adalah lanjutan dari Windows pertama ya. Nah, nah ini ya kurang lebih sama seperti Windows yang
Pertama, bedanya di sini tampilannya lebih ditingkatin lagi. User interface-nya ya atau tampilan antarmukanya lebih ditingkatkan lagi oleh Microsoft. Basically tetap sama dengan Windows pertama, cuman tadi ya dia hanya meningkatkan segi dari kualitas dan tampilannya. Ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal lihat aja ya. Nih, tuh sama dengan Windows pertama. Tuh, ya. Cuma bedanya di sini udah mulai cakep nih, ya. Ini kalau nggak salah diluncurkan tahun 86 atau berapa saya lupa juga. Nanti teman-teman bisa bantu saya juga ya. Nah, saya lupa juga tahun berapa ini. Tapi yang jelas ini adalah Windows 3.1. Ini adalah lanjutan dari Windows pertama yang berhasil meraup kesuksesan. Dan hebatnya di sini tampilannya udah mulai cakep tuh ya. Maka ada game Windows Paper ya yang sampai terakhir tuh Windows 7. Oke, lanjut. Setelah Windows 3 atau 3.1 berhasil, lanjut ke Windows 95. Ini adalah tampilan Windows 95 teman-teman ya. Yang ini adalah tampilan Windows 95 ya. Ini adalah lanjutan dari Windows 3.1 yang berhasil. Nah, tapi sini udah mulai cakep kan. Bakal beda dengan tampilan Windows yang 3 atau Windows sebelum. Nah, kenapa bisa dibaca cakep? Karena ini udah mulai seperti yang kita pakai sampai saat ini tampilannya. Dia udah mulai beda. Dan dia basically tetap masih sama dengan DOS seperti Windows 3 atau Windows 1 basically. Cuman bedanya sini Windows 95 udah mulai melakukan peningkatan yang lebih cakep. Ya, dan ini dari sini juga menjadi awal cikal bakal nanti sehingga Windows seterusnya. Nah, saat diluncurkan Windows 95 berhasil juga ya 100. Ini diluncurkan tentunya tahun 1995 lah ya. Atau sekitar tahun 95 lah ya. Oke. Lanjut, setelah Windows 95 sukses, ini adalah Windows 2000. Basically dia tetap masih sama pakai DOS ya. Cuma bedanya Windows 2000 ada agak sedikit bedanya tampilannya dengan Windows 95. Nah, tapi sayangnya yang ini gagal. Saya nggak ngerti kenapa gagalnya, mungkin karena tidak sebagus performanya dengan Windows 95. Meskipun ya saya baru pakai Windows itu sekitar Windows 7 atau Windows XP kalau nggak salah. Tapi basically ya sama-sama kita mengenal lah ya sejarah Windows hingga sampai saat ini. Jadi ini adalah tampilan Windows 2000 yang sebenarnya ini adalah melanjutkan sistem Pak 95. Tapi sayangnya Windows 2000 gagal dan nggak berhasil meraup kesuksesan. Oke, jadi ini adalah Windows 2000 yang kurang lebih diluncurkan tahun 2000. Sebelumnya, sebelum ada Windows 95, ada Windows 98. Ya, cuman basically tetap sama tampilannya dengan 95, tapi mungkin gagal ya. Oke, lanjut. Kita beralih ke Windows, yakni adalah Windows Me. Ini adalah ini Windows Me ya, tidak salah. Ini adalah tampilan Windows Me atau yang disingkat sebagai Windows Millennium Edition. Ini adalah tampilan Windows Me. Windows Me ini basically sama dengan Windows 95 dan 98 sampai Windows 2000, dan dia tetap masih pakai DOS juga, masih pakai basis DOS dari Windows 1 sampai ini ya. Ini dia basically masih tetap sama pakai DOS. Di sini udah mulai nih browser, udah ada mulai yang namanya bla bla bla. Dan sebenarnya basically bukan hanya pertama kali Windows Me ya, tapi di Windows 95 dan sebelumnya juga ada browser ya, itu Internet Explorer. Itu yang kali Microsoft. Nah, Windows Me ini kurang lebih diciptakan setelah Windows 2000. Ini menjadi salah satu sistem operasi yang penerus dari Windows sebelumnya. Oke, lanjut. Setelah ini kita beralih ke Windows, yakni adalah XP ya. Ini XP dan salah. Nah, ini adalah Windows XP ya. Ini adalah salah satu sistem operasi yang mungkin kalian udah tahu lah. Mungkin kalian pernah pakai juga, termasuk saya pribadi ya. Saya dulu pernah pakai juga di sekolah. Ini namanya adalah Windows XP. Ini diluncurkan tahun 2001. Nah, Windows XP ini adalah sistem operasi yang terakhir menggunakan DOS. Ya. Dalam arti ini adalah sebuah sistem operasi DOS yang menjadi akhir dari cikal bakal dari DOS semuanya.
dari user interface-nya, dia ada terakhir. Dan tapi hebatnya Windows XP ini sangat legendaris sehingga banyak pengguna yang sangat suka dengan XP, ini luar biasa sekali. Mungkin kalian pernah install juga di PC, mungkin kalian pernah install juga di laptop, atau mungkin kalian pernah juga. Ya, inilah Windows XP. Dan kalau kalian mau tahu nih ya, kalau kalian pergi ke bank, kalau kalian pergi misalnya ke ATM, itu ya menggunakan Windows dan catatnya adalah XP. Ya, jadi dia adalah sistem operasi yang diluncurkan Microsoft yang sangat mendunia hingga banyak sekali nih sangatnya. Dan ini saya masih ingat dulu pertama kali sekolah itu pakai XP. Dan sangat legend banget ya, dari tampilan start menu-nya, tampilan wallpaper desktop-nya, dan ini adalah menjadi salah satu sistem operasi yang sangat luar biasa cakep banget. Ya, dan banyak banget pengguna yang suka dengan XP. Oke, jadi ini adalah Windows XP atau yang disingkat sebagai ya, Experience, ya, Windows Experience. Oke, ini adalah XP. Ini diluncurkan tahun 2001. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah Windows XP dan Windows ME setelah Windows 2000, ya Microsoft terus melanjutkan kesuksesan Windows, yaitu Windows Vista. Nah, ini adalah Windows Vista. Ini adalah era pertama kali Microsoft itu memperkenalkan tampilan Aero Glasses. Nah, mungkin teman-teman mengira kalau Windows 7 duluan yang menggunakan tampilan kayak gini. Padahal sebenarnya ini Windows 7 itu awal dari Windows Vista, ya, yang dimana Windows 7 itu mempertahankan Windows Aero Glasses kayak gini, gitu. Ya, jadi kalau kalian mengira bahwa Windows 7 yang adalah operating system yang pakai Aero Glasses kayak misalnya, justru dari Vista duluan lah yang pakai Aero Glasses. Nah, di Windows Vista ini ada peningkatan dari tampilan, performa, juga macam lain sebagainya. Termasuk adanya fitur patch dan security yang ketat di Windows Vista. Tapi sayangnya Windows Vista gagal. Dalam arti buruk. Padahal kalau dilihat sih sebenarnya Windows Vista itu keren. Cuman ada masalah yang banyak dialami oleh pengguna Windows saat itu. Misalnya seperti ketika mereka ingin install program, itu ada pop-up terus, dan juga ada sebuah software dan program yang tidak kompatibel, dan juga banyak macam lain sebagainya yang tidak kompatibel juga di Windows komputer mereka. Nah, meskipun Microsoft ini sudah meluncurkan yang namanya pembaruan Vista, memperbaiki masalah-masalah itu, tetap Windows Vista gagal di pasaran. Dan ya sayangnya banyak banget ejekan-ejekan yang ditunjukkan ke Windows Vista. Tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini cakep. Cuman ya mungkin ya, itu terserah masing-masing dari kalian ya. Karena masing-masing kita punya perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut saya, Windows Vista ini cakep banget dan bakal lebih cakep daripada Windows XP. Karena dia udah tampilannya udah mulai bagus dan dia udah mulai beda dengan Windows lainnya yang udah mulai nggak pakai DOS lagi. Oke, ini diluncurkan tahun 2006 kalau nggak salah, setelah Windows XP lah. Nah, lanjut kita beralih ke salah satu Windows yang sangat kalian suka dan saya juga suka, yaitu adalah Windows 7. Nah, ini adalah salah satu Windows yang paling banyak diinstal dan populer lagi. Sama kayak XP, kayak Windows 5 dan Windows 3 sama Windows 1 serta DOS. Windows 7 ini diluncurkan oleh Microsoft tahun lebih 2009. Bulan tepatnya Oktober kalau nggak salah. Juga. Teman tinggal tambahkan aja apa namanya. Nah, Windows 7 ini adalah penerus sekaligus menjadi salah satu operating system yang sangat populer. Banyak banget pengguna komputer yang saat itu ramai-ramai beli kaset Windows 7. Saya ingat banget dulu, ini juga saya pakai juga di sekolah. Jadi ada dua OS, XP dan Windows 7 ya. Windows 7 ini sangat populer dan saya masih ingat dulu pertama kali install Windows 7 itu ya di apa ya? Kita diawali dengan ditunjukkan dengan gambar kayak gini. Ini adalah wallpaper. Mungkin kalian masih ingat lah Windows 7. Oh ya, sebelumnya saya pernah juga bahas Windows 7 Simulator ya, supaya kita bisa kenal memoris ya. Tapi yang jelas Windows 7 ini sangat populer dan bakal banyak banget pengguna yang sangat suka dengan Windows 7, mulai dari tampilannya, kemudahan penggunaannya, dan Windows 7 ini adalah sebagai penerus sekaligus menggantikan Windows Vista yang dianggap gagal. Jadi berarti di Windows 7 ini
ini menjadi perbaikan semua dari Windows Vista. Basically, Windows 7 itu sama kayak Vista, cuma bedanya sih udah mulai cakep banget dan ini lebih populer daripada Windows Vista. Ya, dan Windows 7 itu banyak juga versi, ada versi Pro, versi Ultimate, versi Home Basic, Home Premium, ya, sama sekali ingat Windows Starter dan lain sebagainya. Dan ini Windows 7 menjadi operating system yang banyak banget dipakai hingga saat ini. Bahkan masih banyak betah yang pakai Windows 7. Ya, saya nggak tahu juga kenapa. Karena saya kalau lihat di printer juga mereka masih rata pakai Windows 7. Ya, Windows 7 masih banyak banget dipakai. Mungkin karena ya, mereka takut error atau gimana ya itu mungkin ya. Tapi yang jelas Windows 7 ini sangat biasa sekali. Dan saya kagum dengan Windows 7 ini karena dia nggak kayak Windows sekarang ya, yang banyak macam-macamnya. Oke, ini kurang lebih Windows 7. Nah, lanjut ke Windows yang 8. Dan Windows 8 ini beda dengan Windows sebelumnya. Kenapa bisa dibilang beda? Jadi bedanya kenapa? Karena Windows 8 ini dia nggak lagi pakai khas tradisional Windows yang selama ini menjadi cirinya, yaitu tampilan start menu. Nah, di Windows 8 Microsoft itu bermaksud ingin menggabungkan laptop dan PC secara bersamaan. Jadi mouse dan keyboard dan touchscreen itu bersamaan. Dibuatlah tampilan seperti ini. Nah, Windows 8 itu diluncurkan sekitar tahun 2012. Kurang lebih saat itu masih saya SMP lah. Nah, saya masih ingat juga pernah install juga Windows 8 dan saya awalnya melihat iklannya cakep banget. Tapi ternyata sayangnya Windows 8 buruk dan banyak banget kritikan yang dikeluarkan oleh seluruh pengguna. Kenapa bisa dibilang buruk? Bukan masalah performanya, bukan masalah seperti kayak Windows Vista. Cuman tampilannya, karena masih banyak orang yang lebih suka dengan tampilan desktop dibanding tampilan yang dibuat kayak gini. Ya, akhirnya Microsoft gagal di Windows 8 ini. Tapi kalau menurut saya ini nggak buruk-buruk banget. Bahkan saya ingat banget dulu Windows 8 itu cepat banget instalannya dan juga Bluetooth-nya sangat cepat sekali dan bootingnya sangat bagus banget dan ini lebih baik daripada Windows sebelumnya. Dan salah satu fitur yang diunggulkan di Windows 8 ini adalah Windows Defender yang lebih tinggi. Terus Cloud PC ini adalah salah satu Windows yang pertama kali memperkenalkan storage lewat awan. Ini Windows 8. By the way, sebenarnya selain Windows 8 ada lagi yang penerusnya itu 8.1. Ya, cuman ya sama lah kalau ditampilannya, cuman bedanya Windows 8.1 itu dia memperbaiki segala hal yang dianggap buruk di saat itu adanya itu Windows 8. Misalnya hilangnya start button dan lain sebagainya. Nah, itu diluncurkan tahun 2013. Setelah Windows 8 diluncurkan tahun 2012 ya. Dan saat ini ya meskipun nggak banyak, Windows 8.1 justru lebih populer daripada Windows 8. Ya, tapi ingat, tidak sebanyak dengan Windows 7 maupun Windows XP. Oke. Nah, lanjut ke operating system yang saat ini kita pakai di PC dan laptop kalian di tahun 2015, yaitu adalah Windows 10. Nah, Windows 10 ini adalah operating system yang nyata sukses lagi. Ya, nyata sukses lagi. Kenapa bisa sukses? Karena di Windows 10 yang kita pakai ini bisa dibilang jauh lebih bagus. Ya, kenapa? Karena Windows 10 ini bermaksud untuk mengembalikan segala hal yang dianggap buruk dari Windows 8. Misalnya tampilan start menu yang harusnya menjadi khas tradisional Windows itu dihilangkan di Windows 8. Dan akhirnya di Windows 10, Microsoft berencana untuk mengembalikan tampilan start menu sekaligus menggabungkan elemen dari Windows 7 dan Windows 8 ke Windows 10. Nah, kalau ngelihat ini di kiri ini adalah Windows 7. Ya, ini adalah Windows 8. Bukan berarti ya ditambah, tapi inilah penggabungan supaya Windows 10 bisa lebih diterima baik lagi oleh. Dan ini kurang lebih diluncurkan sekitar tahun 2015, jauh setelah Windows 8 yang di tahun 2012 dan 2013. Nah, Windows 10 ini saat diluncurkan pertama kali banyak hal yang sangat suka. Ya, karena hadirnya menu dan juga tampilannya yang mulai bagus ya dan cakep banget. Dan bakal Windows 10 ini sampai saat ini masih merajai Windows di market share. Jauh daripada Windows 7 dan XP. Ya itu. Nah, ini
Ini adalah Windows 10 yang Microsoft luncurkan tahun 2015. Nah, kalau kalian yang mungkin bertanya Windows apa yang kalian pakai yang sampai saat ini adalah ini, Windows 10. Oke, jadi itu. Nah, lanjut ke Windows 11 ya. Windows 11 ini dapat coba dari gambar kalian. Windows 11 ini adalah Windows yang terbaru hingga saat ini. Ini diluncurkan tahun 2021. Perlu diingat, awalnya nggak ada rencana Microsoft untuk meluncurkan Windows 11. Nah, asal kalian tahu aja bahwa Microsoft saat bilang Windows 10 itu diluncurkan, mereka mengatakan bahwa Windows 10 adalah operating system terakhir. Ternyata di tahun 2021, tepatnya saat era COVID-19, Microsoft resmi meluncurkan Windows 11 ke publik. Tapi perlu diingat juga teman-teman, Windows 11 ini adalah basically dulunya adalah Windows 10X. Nah, kalau kalian belum tahu Windows 10X apa kayak gini, Windows 10X ini dulu dia Windows 10X itu rencananya Microsoft itu pengen menciptakan operating system yang user friendly seperti kayak Chrome OS, kayak Mac OS yang dimana lebih lebih bagus lah gitu Bang. Nah, dulunya Microsoft tuh pengen sebelum ada rencana untuk Windows 11, justru ini yang mereka ingin luncurkan. Tapi ternyata nggak jadi dan akhirnya digantikan ke Windows 11. Nah, Windows 11 ini sebenarnya bagus ya, banyak banget hal-hal yang lebih indah di Windows 11, mulai dari tampilannya, terus juga macam-macam sebagainya. Tapi ternyata Windows 11 itu nggak sepopuler dengan Windows 10 karena adanya banyak kontroversi, misalnya persyaratan upgrade yang harus mengharuskan TPM, RAM, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, Windows 11 itu nggak seburuk apa, cuman karena tadi persyaratannya yang menjadi masalah. Haruskan PC atau laptop itu punya TPM dan harus mempunyai standar minimum yang ditentukan Microsoft. Nah, Windows 11 ini diluncurkan tahun 2021 tepatnya bulan juga ya. Yang jelas inilah Windows 11. Oke. Nah, ini saat ini banyak sih di standar laptop tapi tidak sepopuler dengan Windows 10. Dan banyak pengguna yang juga kecewa ya. Dan akhirnya mereka memutuskan kembali ke Windows 10, bukan berarti Windows 11 jelek, cuman banyak masalah mulai dari persyaratan upgrade yang sangat tidak suka. Ya. Kalau seandainya Microsoft itu tidak membuat persyaratannya ribet, saya yakin Windows 11 akan jauh lebih populer. Karena saat diluncurkan, yang saya sempat nonton juga eventnya, ini indah banget. Saya suka wallpapernya, saya suka tampilannya karena dia lebih fresh, baru. Ya, dan ini adalah Windows 11. Dia lebih fresh banget dan ini tampilannya beda sama Windows 10. Tuh, ya. Oke. Nah, demikian sejarah Windows ya. Agak panjang juga nih. Oke, kalau misalnya ada kesalahan pada video ini terkait mengenal Windows, ya silakan ya teman-teman koreksi dan tambahkan ya kalau ada yang kurang atau gimana. Dan jawabannya kenapa Windows bisa populer, karena satu, software, dan kemudian juga Windows itu bisa populer karena banyak orang yang suka buat gaming. Oke, demikian yang saya bisa bahas terkait tersebut. Lebihnya mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Kalau kalian suka pada video ini silahkan aja di like. Oke. Baik, terima kasih sudah nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.